Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Mohon maaf pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan semua sehat dan selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini langsung saja kita akan membahas topik bab 8 terkait dengan Al-Quran Hadis kelas 11, yaitu yang berjudul etos kerja pribadi Muslim. Di situ baru 51 detik ya. Mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 30 menit ini bisa terselesaikan ya. Pak sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk ulangan tengah semesternya ini nanti akan Pak susulkan ya setelah Pak menjelaskan bab 8 ini. Karena UTS itu ada 3 bab ya. Bab 5, 6, 7, 8. Bab 6, 7, 8. Atau di RK sekalian bab 1, 2, dan 3. Pak ingatkan untuk yang belum mengerjakan ulangan harian, tolong segera dikerjakan karena itu bagian dari mencari keberkahan ya. Untuk tangga nilai kalian ya, tangga nilai kalian mulai dari ulangan harian, PTS nanti hingga ulangan semester akhirnya. Langsung saja. Mari kita mulai membahas bahasan ini bab 8 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai dengan apa yang kalian lihat, yakni bab 8 yaitu etos kerja pribadi Muslim. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan judul tersebut, yaitu etos kerja. Etos itu adalah semangat ya atau giat kerja pribadi seorang Muslim. Di sini ada surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, kemudian surah Al-Qasas ayat 77, kemudian dan hadis tentang etos kerja. Nah, sebelum ke ayat, sedikit kita mari renungkan terlebih dahulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Agama Islam merupakan agama yang universal, agama yang mengatur segala aspek kehidupan, di mana ajarannya menganjurkan umatnya untuk bekerja. Hal ini mengandung arti untuk bisa merealisasikan fungsi kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan menuju ridhonya, mengangkat harga diri, meningkatkan taraf hidup dan memberi manfaat kepada sesama, bahkan kepada makhluk lain. Nah, di paragraf 1 ini agar kita memfungsikan diri kita sebagai seorang hamba ya. Tentu seorang hamba yang betul-betul taat kepada Allah dengan cara mengerjakan perintah Allah dengan penuh semangat ya, agar nilai kehambaan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di paragraf yang kedua, etos kerja pribadi Muslim adalah sikap kepribadian yang menciptakan pengertian bahwasanya bekerja bukan hanya untuk mencari kekayaan duniawi, untuk kemuliaan diri sendiri, melainkan sebagai manifestasi amal soleh, sehingga dapat memompakan semangat bekerja keras. Dan tujuan jadi bekerja adalah menunaikan amanah. Hal ini tentu akan dapat meninggikan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, menyambung dari paragraf 1 bahwa di sini agar nantinya apa yang kita realisasikan sebagai seorang hamba ternyata itu adalah bentuk amanah. Jadi apa yang kita realisasikan itu adalah bentuk amanah, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bahwa dalam amanah nanti ini akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itulah butuhnya kita semangat untuk mengerjakannya. Karena porsi semangat ini tiada lain itu adalah ibadah. Sebaiknya
porsi maksiat itu adalah malas, lawan kata dari kata semangat. Sehingga agar kita melihat ya bagaimana etos kerja pribadi muslim itu sendiri. Nah, kemudian di paragraf yang ketiga, oleh karena itu Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, karena pada dasarnya kehidupan tidak akan terjadi dua kali. Nah, sehingga apabila mereka menyia-nyiakan waktu, mereka akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Hendaknya dalam hidup yang hanya sekali ini, mereka benar-benar bisa memanfaatkan waktu mereka sekaligus untuk menguji orang beriman. Nah, siapakah di antara mereka yang paling rajin dan tekun dalam bekerja? Nah, poin kajian kita pada pagi menjelang siang ini adalah bahwa di paragraf ketiga ini menyambung dengan paragraf yang kedua tadi, itu apa yang menjadi amanah itu ternyata adalah sebagai ujian, bahan uji bagi orang-orang yang beriman. Nah, karena memang hidup kita hanya sebentar dan hanya sekali di dunia ini. Oleh karena itu, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, karena saking singkatnya hidup ini sehingga jangan lagi kita menunda-nunda waktu. Ya. Sebab ada tujuan yang akan kita capai, yakni di akhirat nanti. Sehingga perjalanan kita ketika di dunia ini untuk menunaikan amanah itu tiada lain adalah bentuk tanggung jawab yang nantinya akan kita mencapai sebuah tujuan, yakni akhirat. Maka dari itulah untuk mengisi itu harus dengan kondisi semangat, ya, semangat. Nah, mungkin langsung saja kita menuju kepada syukuran surah Al-Jumu'ah, yang mana kalau kita perhatikan gambar-gambar ini itu sudah mengarah kepada mari renungkan, ya. Ini apapun profesi kita, ya, pekerjaan kita nanti, bahkan di gambar yang ketiga ini itu orang yang kurang lengkap, kurang sempurna, yakni kakinya hanya memiliki satu kaki, itu pun tetap dalam keadaan semangat. Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah agar semua amal ibadah kita itu, semua amal yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Nah, sekarang di surah Al-Jumu'ah ini, coba Pak cek dulu sudah berapa menit? Sudah 7 menit. Oke, Pak lanjut. Di surah Al-Jumu'ah, tolong disimak baik-baik dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Oke, ini Pak konsentrasi kepada ayat 9 saja, ya. Bahwa di sini terkait dengan penjelasan surah Al-Jumu'ah. Nah, sekarang perhatikan Pak menjelaskan. Di sini Pak menulis kalimat Jum'ah. Ya. Ya. Al-Jum'ah, ya. Nah, bahwa di sini ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan etos kerja pribadi muslim yang nanti akan dihubungkan dengan hari Jumat, ya. Nah, berbicara tentang ayat ini, itu sudah jelas bahwa surah Al-Jumu'ah ini itu Allah turunkan tiada lain untuk kewajiban sholat Jumat itu sendiri. Makanya dikatakan Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, ya, sebab ini khusus perintah di hari Jumat agar kita melaksanakan ibadah atau sholat Jumat itu sendiri, yang mana merupakan kewajiban, ya,
bagi yang beriman. Nah, tentu berbeda dengan kewajiban sholat fardu yang lainnya, ya, yang mana khusus untuk hari Jumat ini Allah perintahkan, ya. Nah, tentu di balik perintah ini ada sesuatu yang tersembunyi, yakni hikmah yang harus kita ambil. Nah, sekarang terkait dengan eros kerja, semangat kerja pribadi muslim, maka dari itu di sini kita hubungkan sedikit kata al-jum'ah terlebih dahulu. Nah, al-jum'ah ini adalah bentukan dari akar kata jamaah, ya. Jamaah yang artinya tempat berkumpul, ya, berkumpul, ya, jamaah. Nah, mungkin Pak singkat, ya, karena di sini ada kata fas'au, ya, di ayat ini ada kata fas'au. Mungkin Pak tulis di bawahnya ada kata fas'au yang artinya bersegera. Bahwa di sini di hari Jumat ini agar kita bersegera, nih, fas'au, bersegera kemana? Ila dzikrillah, ya, Pak tulis ila dzikrillah, yakni bersegera untuk mengingat Allah. Dzikrillah ini mengingat Allah. Nah, habis itu di ayat ini wadzarul bai' dan hindari dan wadzarul bai' dan di sini meninggalkan jual beli, wadzarul bai' dan tinggalkanlah jual beli, ya. Habis itu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik darimu, ya, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Nah, oke, kita kembali ke sini. Yang ingin Pak sampaikan adalah bahwa ternyata di hari Jumat ini ada sesuatu rahasia, ya. Makanya dikatakan al-Jumat itu adalah sayyidul ayam. Nah, hari Jumat, mohon maaf sebentar.